sebentar Pak. Rencana mau wawancara untuk tugas guru penggerak angkatan 7 modul 3.1 demonstrasi konseptual. Saya ingin mewawancarai Bapak tentang dilema kasus ketika kalau boleh tahu Bapak, selama Bapak menjadi kepala sekolah, apakah ada kasus yang paling dilema menurut Bapak? Terima kasih Pak Enggak. Di dalam organisasi, setiap proses itu pasti ada dilema. Secara umum itu dilema itu yang paling banyak yang muncul itu guru sering datang terlambat. Nah, kasus ini tidak setiap guru itu berbeda. Itu kita carikan masalah kasus ini, misalnya Bu A terlambat, B juga terlambat, mungkin dengan yang berbeda. Nah, kita harus tidak cepat-cepat mengambil keputusannya, atau decision harus kita telusuri dulu faktor-faktor penyebab dia terlambat. Misalnya guru A terlambat, mungkin dia terlambat karena sakit. Guru B terlambat mungkin karena jarak sekolah dan rumah jauh. Yang mungkin guru C terlambat mungkin disebabkan oleh orang tuanya sakit mendadak. Jadi melihat faktor-faktor apa penyebab kasus. Berarti banyak alasan berdasarkan penyebab Pak. Ya. Bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujuk moral? Kasus itu kita telusuri. Tadi pertanyaannya tadi kan berarti berkait nih. Nah, makanya kita harus membentuk nantinya itu namanya set of control. Jadi konsep diri. Nah, konsep diri itu kita tanamkan pada guru dengan melalui rapat sekolah untuk pembinaan, yaitu dengan konsep 5W, siapa, mengapa, sampai bagaimana, atau ada sifat. Dengan pertanyaan itu nantinya akan mengantarkan guru ini konsep dia itu sebagai apa. Nah, dia tahu dia sebagai guru. Bagaimana akibatnya kalau seandainya guru terlambat. Nah, kan mempengaruhi tuh. Nah, maka perlu mantapkan konsep diri guru ini. Mau jadi guru harus datang lebih dahulu daripada siswa. Nah, itu konsep. Sehingga nantinya berpengaruh terhadap prinsip atau paradigma dilema etika tadi urusan itu. Ya, apa pengaruhnya? Misalnya kita yang selalu bertentangan tuh, kalau kita terlambat terus jangka panjang tuh, jangka pendek itu pengaruh jangka panjang. Pasti pengaruh. Kemudian rasa individual kita tonjolkan itu berpengaruh terhadap sikap. Kemudian kesetiaan atau kepatuhan atau keadilan itu kayak kasihan. Jadi itulah dilema yang harus kita hadapi, sehingga mengambil keputusan berdasarkan dilematika itu yang harus kita hati. Jangan sampai kita rusak hubungan harmonisasi di dalam hidup. Jadi kita harus harmonis dengan rasa kemanusiaan dan rasa atau sebagai mitra kerja. Selanjutnya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus yang tadi di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, itu yang susah deh. Sifat itu harus kita itu dilema paradigma dilema semantika, ada pro dan kontra. Ya. Awak mau melaksanakan aturan, guru nggak boleh terlambat. Nah, kayak aturan tuh bisa harusnya kan. Tapi kita lihat juga lagi, kalau kita penyebab itu anak guru nggak terlambat itu aturan. Tapi kita kasihan kalau dia ada orang tua yang sakit. Nah, itu kan dilema tuh antara rasa peduli dengan kebenaran yang ada kebenaran. Kemudian paham juga seorang pemimpin itu, nah kondisi apa dia individualnya, ada masalahnya, nah tadi masalah dengan guru terlambat, kena anak sakit atau istrinya sakit, siapa yang tentu dia harus, karena itu yang jadi dasar yang harus kita lakukan seorang
kepemimpinan, sehingga nanti terciptalah keharmonisan dalam organisasi. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Nah, langkah-langkahnya pertama itu dari nilai Anda itu kita Gali ini. gali, kemudian nantinya kita tetap mana yang benar, Mana yang salah. kemudian lihat situasinya apa. Nah, biasanya konsep 5W itu tadi, biasanya sedang apa, bagaimana dia, apa faktornya, atau konsep 5W sehingga dia mungkin dia berusaha melaksanakan tugas tapi Ada ban faktor, mobilnya bocor di jalan itu udah terlambat, ya bisa kita marah-marah. Keinginan dia, Nah, ini Pak. keinginan, ini rasa kasihan tadi Rasa ya, kasihan, jalan Pak. yang harus kita lakukan. Kemudian lagi ada nantinya harus mengambil keputusan berdasarkan prinsip resolusi, Resolusi, Pak. win-win solusi. Ah, iya, Nah, Pak. atau dan terakhir mungkin prinsip Prinsip ya, Pak. prinsip opsi tri Dilema. dilema seperti berpikir terhasil, Iya, berpikir dengan peraturan. Peraturan. Nah, kita tuh harus ada berpikir dengan peduli Rasa seseorang peduli. itu. Nah, ya. Iya. Nah, itulah namanya tri Prinsip-prinsip, prinsip-prinsip dalam paradigma itu, Dalam atau trilema namanya. Trilema, itu. ya, Pak. Itulah. Sehingga baru kita ambil keputusan, membuat suatu keputusan itu dengan memperhitungkan sebaik-baik yang tidak merugikan diri pribadi, tidak merugikan masyarakat, dan tidak merugikan orang-orang Yang penting sekitar. tidak berlawanan sama Tidak hukum ya, Pak. berlawanan. Keputusan yang telah diambil ya, Pak. Selanjutnya, hal apa selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema? Hal yang efektif itu kita kembali kepada prinsip-prinsip tadi. Nah, prinsip pertama akhir, kalau dia guru Berbasis terlambat, akhir, Pak. ya akhir. Kayak misalnya awak melaksanakan tugas, Iya. kalau guru terlambat itu akhir bagaimana Iya, selanjutnya. selanjutnya. Nah, kemudian aturan mengatakan Berdasarkan aturan yang aturan berbeda, Pak. peraturan kan guru serang pagi, Iya. terlambat apa? Nah, guru kan guru itu digugu dan Ditiru. ditiru. Nah, kalau guru terlambat bagaimana dengan anak? Nah, Iya. makanya konsep saya dalam mengajar, guru terlambat itu adalah statusnya di dalam kelas. Di dalam pelan ya, Nah, Pak. supaya nanti kita kami di anak Iya, Pak. kan gugu digugu dan ditiru kan. Nah, harus muncul sebelum datang terlambat, guru harus hadir di depan kelas dulu. Iya, Pak. Nah, kemudian Rasa peduli. rasa peduli kita terhadap harus kita terapkan, atau lema tadi, Trilema. sehingga masalah-masalah itu bisa selesaikan dengan humanistik. Dengan ini sudah. Jadi punya komunikasinya. Nah, lancar, komunikasi berbagai arah, lihat fenomena apa yang hadapi, mungkin dia sakit atau dia tabrakan, ya kan? Terus kita perhatikan tuh, tadi menyenggol orang tadi. Pak. Selanjutnya, hal apa saja selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan? Pasti ada selama ini ada tantangan tersendiri. Yang tantangan terberat apa? Tentang terberat itu, Tantangan hal-hal rintangan. nah, itu yang harus kita sikapi. Maka dibentuklah karakter dulu, dibentuklah konsep diri. Konsep diri itu Nah, Pak. konsep diri. Kita tahu dia konsep diri, maka kalau kita sudah ditanamkan konsep diri dengan guru atau pendidikan pendik, Iya. itu kita bisa lepaskan saja lagi yang situ. Kita nampak Iya. bahasa tubuh, bahasa isyarat yang kita sudah belajar. Iya, Pak. Nah, jadi dengan pelajaran itu kita lihat, oh ini bisa kita lakukan. Sehingga nantinya kalaulah manusia itu tergolong dia di X, maka harus dilakukan secara Otoriter, Pak. Nah, otoriter tuh sesuaikan sama tipenya, Pak. IP-nya. Kalau dia tipe Y, itu dia mampu dan mau, itu pembinaan Tidak otoriter Nah, lagi, Pak. pembinaan kita itu nggak payah-payah betul. Iya, Pak. Nah, jadi antara manusia X itu dan manusia itu harus kita pahami dulu. Pahami Nah, dulu, tipenya ya. ya masing-masing guru tuh. Nah, kalau ini guru X, nah cara menghadapi agak keras sedikit. Iya, Pak. Atau tipe Y, nah perlu disindir aja cukup. Iya. Nah, dengan tidak bahasa, dengan gerak mata, dengan bahasa isyarat kan itu satu. Dengan Tapi isyarat. terlambat kita gini aja. Iya. Nah, mungkin itu tuh merasa diri terlambat kan. Nah, itu gunakanlah gaya-gaya kepemimpinan baik, mitra kerja. Nah, itu yang harus disebut. Sehingga dilema itu tidak muncul terus. Nah, konsep diri dulu. Kalau konsep diri sudah mantap dengan konsep 5W1K itu, maka guru kita dilakukan pembinaan secara Pembinaan kontinu. secara kontinu, Nah, Pak. Berkelanjutan. Nah, berkelanjutan. Kalau saya tuh masuk tentang program
bagaimana pembinaan pegawai itu kan. Nanti misalnya kalau secara dinas itu kan 2 kali dalam sebulan, itu rapat dinas kan. Nah, itu dilakukan pembinaan. Nah, kalau tidak mau secara umum, misalkan ada pas tadi kan kita dalam rapat tidak mengungkapkan label siapa gurunya. Nah, tapi kita munculkan tanpa mengungkapkan labelnya. Nah, dalam rapat itu nantinya kita sampaikan ini masalahnya atau istilahnya contohnya, nah dari kita kan ada juga merasa. Nah, dia merasa nantinya ada enggak sudah rapat itu kita lihat evaluasi lagi 1 minggu. Nah, ada perubahan enggak pada tersebut. Kita tahu apa yang mereka kan, tahu dia ada masalah terlambat. Nah, akhirnya kita tahu, sudah kita bawa rapat pembinaan secara kasih tahu ada perubahan. Nah, kalau ada perubahan, nanti obat kita tepat untuk cepat. Nah, tapi kalau masih muncul lagi indikator yang sama, orang yang sama, berarti duduk pembinaan khusus saja Pak, khusus lagi ya, lebih mendalam mungkin masa diadakan supervisi klinis, dipanggil dia lakukan pembinaan, ada seorang pembinaan bukti-buktinya, kemudian mungkin nantinya dengan coaching apa masalah dia, misalnya dia terlambat itu apa penyebabnya. Nah, mereka teknik coaching diberikan pengarahan dia menemukan sendiri, malu dia sendiri terlambat, atau teknik cerita atau cerita. Jadi dengan cara itu manusia itu mau berubah ke arah yang lebih baik. Itu mulai paradigma cara pandang kita supaya manusia itu selamat dan lebih maju ya kan. Berubah yang lebih baik. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema kita? Jadwalnya ada ada 2 kali dalam seminggu. Kemudian seperti tadi sepakat rapat dinas atau sekolah Pak. Nah, bagi yang manusia X tadi nak mau disindir dalam rapat, baru kita lakukan pembinaan khusus. Saja Pak. Ya, pembinaan khusus itu mungkin secara dalam jalur cerita tadi Pak. Coaching mungkin ya masalahnya dari segi ekonomi. Atau segi rumah tangga, atau tahu kita paham tuh seorang pimpinan harus paham bagaimana kondisi situasi guru kita. Itu yang memecahkan masalah itu sendiri itu dia sendiri Pak. Kita cuma menuntun, memberikan pengarahan. Bukan kita yang memberi dia mencari solusinya. Nah, sehingga dia dapat tahu dengan konsep ini tadi. Kalau sendiri dia nggak mau terlambat lagi, dia nggak mau macam-macam kan. Karena dia sudah komitmen sama dengan aturannya Pak. Karena dia sudah bekerja sesuai dengan. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema kita? Adakah seseorang yang bisa membantu? Membantunya, misalnya si A tadi sudah pembinaan secara kasihkah, sudah pembinaan pribadi, ya, Pak. Juga tidak berubah indikator yang sama. Kita seorang pimpin itu kan ada buku pembinaan Pak, jurnal atau agenda kita. Nah, itu kan ada pembinaan. Nah, 1, pembinaan 2, pembinaan 3, pembinaan 2, 3 itu masih indikator yang sama. Indikator yang sama, perilaku yang sama, orang yang sama, maka kita lakukan berikan secara peraturan, prinsip berpikir aturan tadi, berbasis aturan aturan diberi. Nah, ini sudah evaluasi lagi, sudah berubah atau belum? Nah, kalau belum berubah, masih indikator yang sama, perilaku sama, orang sama, SP2. SP2 Nah, SP2. Kemudian lanjut SP3. Kalau sudah sampai SP3, atas kita harus cari tutor kita. Tutor lagi ya Pak? Kita berkonsultasi dengan teman sebaya kita, kapal sekolah, atau sama pengawas. Bagaimana penyelesaiannya? Hakim muda mungkin kasih TT atau kabit. Nah, itu kita dengan ada itu kita keluarkan bukti-bukti yang ada ini. Setelah kita lakukan pembinaan sampai SP3 tadi Pak. Kalau nak mau serahkan ke dinas mau diapakan. Tapi alhamdulillah dengan pembinaan rutinitas kita lakukan. Tidak sampai ke sana. Tapi peraturan seperti itu, peraturan aturannya jalannya. Berpikir secara aturan ini. Lalu kita selesaikan dulu standar profesional prosedurnya gitu. Nah, jalankan itu dulu.
tapi biasa nggak sampai sana. Ya. Yang nama manusia itu Pasti ada perubahan. Apalagi guru. Karena manusia itu makhluk berpikir. Nah, dia makhluk berpikir itu dan menerima kebenaran, makanya bekerjalah dengan hati. Nah, itu makanya seorang pesulap harus bisa membentuk manajemen kalbu seorang guru. Dari Membuat guru itu nyaman ya Pak. Nyaman dia, senang Bukan merasa dia. tertekan ya Pak. Itu makanya guru terlambat nggak perlu kita sebut. Nah, ini terus kita lihat dengan gerak bahasa itu benar yang satu bahasa gerak kan ada tuh. Nah, makanya kita harus tahu tipe-tipe dia tadi itu. Nah, aku guru tipe asing kan di antara tipe X dan tipe X dan tipe Y tadi kita kolaborasikan dan bilang satu perusahaan manusia tipe Z kolaborasi. Jadi intinya kita harus mengetahui karakter guru tersebut. Nah, mungkin guru itu tersebut sama karakter. Perbedaan peminat berbeda. Karena manusia itu unik. Unik ya Pak. Sama seperti anak-anak. Sama anak itu. Nah, seenak saja itu kita harus paham dulu. Kalau kurangi ini pendekatan. Kalau ini ya. Makanya seorang pemimpin itu harus ada ilmu decision making, mengambil keputusan itu harus hati-hati. Jangan kalau awak harus pikir tuh, mana tipe aku harus pendekatan itu. Ada tipe orang kok harus keras, ada ini nggak lembut. Ini harus tidak bisa disamaratakan. Ini kita baca situasi dan kondisi guru atau pegawai. Ini terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di dalam kita? Mananya kan, jadi kalau kita sebagai pemimpin, jangan cepat-cepat mengambil keputusan. Jalurkan, itulah alur. 9 prinsip. Ada 3 prinsip tadi. Jadi alur itu kita ikuti, kita laksanakan. Jangan capek-capek ambil keputusan sendiri. Pertimbangkan dengan bekerja boleh. Kita untuk guru bekerja keras, boleh. Guru harus bekerja tuntas, boleh. Guru bekerja tuntas, keras, bekerja cerdas. Nah, itu kan itu loh. Tapi kita minta guru harus kerja dengan hati. Kalau dengan hati kita tidak tergantung, maka pekerjaan itu harus terpenuhkan kepada diri sendiri. Tidak merasa terpaksa dengan diri sendiri. Nah, itu ini kalbu tuh terhadap Tuhan, kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara. Jadi pekerjaan itu harus terpenuhkan 4 tadi itu pada diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Jadi kalau itulah namanya manajemen kalbu. Jadi itu kita gabungkan yang satu. Jadi sehingga keputusan kita ini bisa diterima. Nah, jadi harus dipikir-pikir, jangan cepat-cepat kita mengatakan kadang nak pas, keputusan ini nak pas dengan A. Yang A kita keputusan nak pas di B. Nah, mungkin nantinya lalu pendekatan persuasif. Persuasif kita lakukan mungkin pendekatan apa betul masalahnya dengan cara itu ya sama dengan anak. Kalau anak-anak yang suka mengganggu-gangguan, kasih tugas sebentar dia letakkan bapak sini. Nah, itu guru ini suka disuruh saja. Tapi pengen macam mana nih? Tolong bapak ini, tolong pak bersihkannya, tolong anda tipe itu seperti itu. Seperti itulah itu yang dikatakan memahami keunikan pribadi masing-masing. Semua ini sangat bermanfaat Pak. Semoga ini bermanfaat terutama bagi saya, Bapak dan semua guru yang ada di sini. Terima kasih atas waktunya Pak yang bersedia diwawancarai. Mudah-mudahan Bapak Angga jadi kepala sekolah yang hebat, profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita mau mengambil sebentar untuk kita wawancara. Boleh silakan. Apa yang bisa saya bantu? Ini tentang tugas guru penggerak metode 3.1 demonstrasi kontekstual. Itu mewawancarai minimal 2-3 kepala sekolah tentang pengambilan keputusan yang dilema dengan berkaitan dengan nilai kebajikan. Kalau boleh tahu selama Ibu menjabat ada keputusan yang paling dilema? Terima kasih Bapak. Kalau selama saya menjadi kepala sekolah, dilema itu tentu pasti ada. 1, 2, 3 sampai 10 pasti ada. Yang
dilema yang pertama sekali menurut saya yang paling berkesan itu mengenai anak berkebutuhan khusus. Ada salah seorang, boleh ibu cerita ya Pak Aida? Ada salah seorang wali murid, guru menceritakan tentang pengalaman dia mengajar anak yang berkebutuhan khusus itu. Sedangkan ini adalah bukan guru ABK, ini guru kelas. Setelah dia melaporkan bahwa anak ini sangat mengganggu sekali proses pembelajaran di dalam kelas, itu saya dilema bagi saya memberitahukan kepada wali murid itu agak kewalahan karena wali murid tersebut tidak mau menerima bahwa anaknya itu berkebutuhan khusus. Sehingga langkah pertama yang saya ambil itu memanggil orang tuanya, kemudian memberitahukan keluhan-keluhan guru tadi, tentu disesuaikan dengan kondisi pada saat saya mengambil keputusan itu. Di saat saya menghadiri bapak tersebut, beliau mengatakan bahwa anaknya tidak berkebutuhan khusus, tidak mengakui anak tersebut berkebutuhan khusus. Dari beberapa guru yang bertukar ke tingkatan yang lebih tinggi yang diajar oleh guru anak tersebut, itu masalahnya terus seperti itu. Anak tersebut tidak juga mau berubah, dan wali murid pun orang tuanya tidak mau menerima. Kemudian saya panggil, saya informasikan seperti itu. Memang beliau masih bersaudara, tetapi dengan caranya saya menginformasikan, memberitahukan bahwa contohnya seperti ini. Seandainya anak bapak di sini nanti itu sangat jauh menjoloknya dengan anak yang normal. Sama dengan kita, kalau kita sakit kepala, diobat dengan sakit perut, tentu dia tidak akan sembuh. Begitu pula dengan anak kita. Kalau anak kita berkebutuhan khusus, dia obatnya adalah dipindahkan ke sekolah yang khusus. Kalau masih di sini juga, anak kita akan bertambah, sakitnya akan bertambah. Kenapa tadi? Karena dia nak sakit kepala, kita obat, sakit perut itu tidak mau pulang. Secara naluri saya betul-betul merasa kasihan kepada wali murid dan anak tersebut. Tapi bagaimanapun juga untuk membantu anak tersebut harus untuk dipindahkan ke PLD. Dengan saya memberikan informasi seperti itu, alhamdulillah beransur-ansur orang tua itu melunak, beransur-ansur dia paham dengan penjelasan saya. Mungkin itu dilema yang saya alami sebagian kecil ya, Bapak Anggrayuda di SD 09. Mungkin itu Bapak Anggrayuda. Antara kasihan dan aturan yang sangat saya kasihan. Kemudian kita dibarengi dengan aturan. Bahkan sudah anak tersebut sudah mengganggu proses pembelajaran yang banyak, sudah satu orang tadi. Mungkin dilema dari ibu selama menjadi kepala sekolah atau pimpinan SD 09. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih waktunya Bu. Sama-sama. Salam.